tapi saatnya nanti alam akan menuntun kebenaran yang sebenar-benarnya. Benar, sejati ini akan turun dengan terjadi. Sejati ini akan turun, akan menguak itu semua, akan membuka itu semua, dan mengembalikan itu. Berangkat dari siapa? Dari diri, dari jiwa-jiwa kita sendiri. Jadi termasuk ajaran-ajaran asing yang menguasai Nusantara ini pada akhirnya akan tersingkir ya kan? Bukan tersingkir, akan malu dengan sendirinya. Setelah manusia itu akan sadar, manusia itu sadar dengan jati dirinya bahwasanya anak turun Nusantara, tersadar dari tidur panjang selama ini. Setelah tersadar, mereka akan mencari jati dirinya sendiri, mencari kebenaran dari hati nurani yang paling dalam. Di situ titik awal dan mulainya di 2024. Jangan salah, kalau sekarang kita dikepung oleh budaya asing, kepercayaan asing di mana-mana, monggo silakan, hak mereka itu, hak mereka. Tapi yang pasti ajaran leluhur kita Nusantara, bagaimana mengelola pribadi dalam bentuk spirit Nusantara, dalam bentuk peradaban Nusantara, spirit Nusantara, peradaban Nusantara akan tetap beda dengan mereka-mereka. Dan itu sudah pernah diterapkan pada era kerajaan-kerajaan dulu. Pernah diterapkan. Mengadopsi dari generasi jauh sebelumnya. Apa yang terjadi? Semuanya makmur. Semuanya tentram, semuanya damai, menyatu dengan alam semesta. Menyatu dengan alam semesta. Bahkan tidak ada lagi namanya miskomunikasi dengan alam semesta. Tidak ada lagi penjajahan terhadap alam semesta. Enggak, semuanya menyatu, saling bantu membantu, saling bahu membahu. Karena mereka sadar orang-orang Nusantara, leluhur kita Nusantara itu begitu kasih sayangnya terhadap alam semesta ini. Semuanya berkomunikasi dengan tanaman, dengan hewan, dengan tanah, dengan macam-macam. Semuanya diajak komunikasi. Beda dengan orang-orang yang sekarang merasa hebat sendiri, menjadi makhluk yang paling hebat, yang gampang nih bahasanya gitu. Gampang nih, tanpa kula nuwun, tanpa permisi, diambil, digunakan untuk kepentingan kenapsuan pribadi, kenapsuan golongan, dan macam-macam. Beda dengan Nusantara dulu, leluhur kita dulu, yang mereka benar-benar mendasari itu dengan rasa kasih sayang, dengan kesadaran kasih sayang bahwasanya kita ada begitu kecilnya di alam semesta ini yang harus saling menghormati, saling menyatu sesuai dengan kalimat awal Bhinneka Tunggal Ika. Selama ini tanaman, hewan, dan macam-macam itu kita anggap derajatnya rendah, padahal kita salah. Leluhur kita tidak begitu. Manusia ada karena mereka-mereka, karena ada tanaman, karena ada hewan, ada tanah, ada air, dan macam-macam. Mereka menghormati banget leluhur kita. Beda dengan orang sekarang. Dan itu akan termulai lagi, akan dimulai lagi, akan disatukan lagi, akan muncul itu peradaban, ajaran tentang spirit, kedamaian,
spirit tentang bagaimana berkomunikasi dengan alam semesta, saling menjaga, saling menghormati, saling mencintai dengan kasih sayang, dengan tulusnya akan muncul. Itu kurang lebihnya titik-titik awal-awal munculnya akan namanya bangkitnya Nuswantara. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini terkait ajaran asing Kang yang mengeklaim yang paling benar di Nusantara Kang ya. Padahal leluhur-leluhur kita itu kan sudah mengajarkan istilahnya, kalau saya dengar ada yang manunggaling rasa gitu, rasa jati, rasa sejati. Nah, kalau menurut panjenengan, sebab hingga saat ini saya tidak pernah mendengar bumi Nusantara, bumi yang kita pijak ini ada pujian seperti bumi yang di Timur Tengah yang dikatakan bumi suci, tanah suci ya. Sehingga ajaran-ajaran tersebut meracuni generasi-generasi kita hingga seakan-akan tidak ada tanah suci kalau tidak di sana. Bayangkan dalam 1 tahun itu berapa kekayaan kita yang diusung ke sana. Nah, ini menurut panjenengan bagaimana kan? Menurut pendapat panjenengan, setuju enggak kalau bumi sana dikatakan tanah yang paling suci, sedangkan bumi kita sendiri nggak pernah saya dengar disebut seperti itu. Sedangkan kita kan cari makan di sini, lahir di sini, dikubur di sini dan lain sebagainya. Nah, kalau toh beliau ini pergi ke sana, mati di sana, katanya mati syahid alias masuk surga. Menurut panjenengan bagaimana ini, Kang? Itu namanya klaim, dogma. Klaim dan dogma. Nyuwun sewu, bukan saya bermaksud menyinggung satu sama lain, enggak. Tapi kita bicara apa adanya. Kita bicara apa adanya. Kalau di bumi Nuswantara tidak mengenal namanya tanah suci, itu enggak ada. Yang ada adalah bumi pertiwi. Yang ada adalah bumi pertiwi. Bopo akoso, ibu bumi, bumi pertiwi. Sebenarnya kita itu sudah dirusak. Kita harus jujur, berani mengatakan dengan apa adanya. Kita dirusak oleh peradaban asing itu sudah ratusan tahun. Udah ratusan tahun. Tanpa sadar, karena kita terlena, karena kita tidak waspada. Kalau leluhur kita menyampaikan ora ngati-ngati, ora nestiti, ora waspada. Akhirnya kita itu tergelincir masuk menganggap semua hal yang dari luar itu yang terbaik. Ayo kita jujur-jujuran. Ayo kita jujuran. Seperti yang saya katakan di awal. Sumber daya alam apa yang enggak ada di Nusantara? Ayo monggo kita gelar fakta, kita gelar data yang ada di Nusantara ini. Ayo monggo. Kalau orang mengklaim ajaran sana, yaitu tadi, semuanya itu ujung-ujungnya adalah ekonomi. Karena apa? Penjajah di Indonesia atau sekarang itu marak dinamakan Nusantara ini 3 hal yang dicari. 1, gos tentang ketuhanan. 2, gold, emas atau kejayaan. 3, glory, tentang kemasyhuran. Ayo kita jujur-jujuran. Bangsa ini, Nusantara ini saat ini pun masih terjajah oleh ideologi, terjajah tentang banyak hal.
manajemen, ideologi, ekonomi. Kapan kita akan bangkit? Wahai generasi-generasi yang merasa menyatakan aku trah Jowo, aku trah ini, trah itu. Ayo bangkit, satukan tangan, tunjukkan kemampuanmu. Ini Nusantara. Butuh Anda yang menyatakan diri, ini saya. Dari trah ini. Itu tidak butuh. Butuhnya adalah realita yang nyata. Tunjukkan dengan bahasamu, dengan realitimu, dengan tenagamu, dengan kekuatanmu, Nusantara akan bangkit. Kalau cuman dibuat pajangan omongan, itu cuman klis, cuman bohong belaka. Padahal sudah saatnya 2024 bangkit. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan. Bangkit, ayo bangkit. Bangkit, tunjukkan bahwa kamu, Anda itu adalah generasi penerus leluhur kita Nusantara yang punya kemampuan untuk memanage banyak hal, yang mempunyai disiplin ilmu tentang banyak hal. Kita itu tinggal mengelola, bukan memanfaatkan. Kepercayaan dari mereka-mereka yang ditanam di bumi Nusantara ini, yang secara tidak langsung, pelan tapi pasti merenggut semua kekayaan, merenggut ekonomi untuk mereka. Apakah selamanya akan diam? Akan membutakan mata, akan membukakan hati? Kapan kamu akan tersadar? Kapan kamu akan tersadar? Lihatlah mereka berpesta pora dari kekayaan kita, sementara kita berapa puluh ratus bahkan jutaan hektar yang dijual untuk mereka, dikuasai mereka. Apakah tetap diam? Apakah Anda sekalian tidak berpikir tentang anak cucu turun-turun dari Nusantara ini? Anda berbicara tentang ini saya, trah ini, trah itu, trah macam-macam, tapi buktinya Anda diam melihat itu semua. Ya seperti marak sekarang ini yang banyak yang mengklaim dirinya Habib, turunan Nabi dan lain sebagainya, tapi orang-orang kita itu malah merunduk-runduk kan. Setuju nggak jenengan? Ya inilah kepintaran penjajah-penjajah itu. Dan yang paling lebih gila lagi itu penjajah dari orang-orang yang diselusupi, yang berbentuk orang Nusantara sendiri. Karena mereka hanya berpikir tentang perutnya sendiri, berpikir tentang golongannya sendiri, tidak pernah berpikir tentang akan semuanya ini, tentang Nusantara ini. Kalau ada pun yang berpikir tentang itu, akan dicemooh, akan dikucilkan, akan disendirikan. Itu yang terjadi. Makanya saya sampaikan, detik ini pun kita itu belum merdeka secara ideologi, belum merdeka tentang ekonomi, belum masuk itu tadi. Hanya dimulai di 2004, satukan pikiran, satukan hati, satukan rasa, satukan ilmuwan kita. Ayo bangkit, putra wayah, anak turun dari leluhur-leluhur Nusantara. Monggo, yang ada di ujung timur, yang ada di ujung barat, yang ada di ujung utara, yang ada di ujung selatan, yang di tengah, ayo satukan diri, putra wayah, bangkit, lepaskan embel-embelmu, lepaskan baju-bajumu yang menyelubungi dirimu, yang menjadi kebanggaanmu tentang budaya, tentang realita, tentang spirit dari bangsa luar yang mengkerdilkan dirimu sendiri. Bicara tentang Habib dan lain-lain, saya tidak komen karena realita yang saat ini terjadi begitu. Tapi saatnya nanti alam akan menuntun kebenaran yang sebenar-benarnya. Benar, sejati ini akan turun dengan terjadi. Sejati ini akan turun, akan menguak itu semua.
akan membuka itu semua dan mengembalikan itu. Berangkat dari siapa? Dari diri, dari jiwa-jiwa kita sendiri yang merasa tergugah dari hati terdalam, dari rasa terdalam, dari intisari kehidupan di dalam pribadi setiap manusia, anak turun dari Nusantara. Monggo silakan lagi. Ini tentang ajaran ya Kang. Kita tahu semua bahwa ajaran yang paling besar, yang paling diminati adalah ajaran dari Timur Tengah. Kalau kita sebut Timur Tengah, semua sudah paham ya Kang. Jadi seperti ini, mengenai Tuhan Allah. Sebenarnya Tuhan Allah itu di mana sih Kang? Kok mereka berbondong-bondong ke sana untuk mencari, katanya kalau sudah pergi di sana dosanya hilang, ya toh, akan masuk surga dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Tuhan itu sendiri di mana sih Kang? Nah, itu pertanyaan umum dari kami yang belum paham. Seperti halnya yang tadi saya sampaikan di awal, kalau kita bicara tentang ketuhanan, bicara tentang spirit, ini loh, maaf-maafan, ini disaksikan alam raya ini, angin bertiup sangat kencang bersama dengan mendung. Semoga alam raya ini, semesta alam ini merestui pembicaraan ini. Kalau bicara tentang Tuhan itu kan tujuan kehidupan. Kalau orang berkata Tuhanku ini, Tuhanku itu, ya monggo silakan berbicara tentang. Tapi jujurlah dengan hatimu, jujurlah dengan rasamu. Tuhanmu apa saat ini? Kalau kita bicara tentang sebenarnya, tentang suatu bentuk yang seharusnya disampaikan, kita bicara itu tentang hidup. Makanya tadi tak sampaikan, leluhur Nusantara itu begitu selarasnya, begitu mencintainya, begitu komunikasinya dengan alam semesta. Karena para leluhur Nusantara itu paham benar, pohon punya kehidupan, hewan punya kehidupan, tanah, air, bumi dan macam-macam punya kehidupan. Sementara kita manusia punya pun kehidupan. Hidup yang berada di manusia, hidup yang berada di hewan, hidup yang ada di tanaman, hidup yang ada di laut, semuanya dari kalimat hidup. Urip, ada hidup di dalamnya. Kalau menyatakan manusia paling monggo, itu silahkan, itu wilayahmu, tapi jangan pernah menyampingkan tanaman itu ada hidup, di hewan itu ada hidup, di alam raya ini ada kehidupan selain daripada manusia, yang semuanya hidup. Orang mengatakan ini tuh monggo silakan, hidup, life, ya itulah yang dicari sebenarnya. Karena hidup itu adalah bentuk persatuan, kesatuan. Seperti contoh jasad manusia, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, ada macam-macam. Kalau tangan menyatakan tangan hidup, tidak bisa. Kepala menyatakan kepala hidup, tidak bisa. Badan menyatakan badan hidup, tidak bisa. Yang dikatakan hidup menyatunya keseluruhan. Ya inilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwah. Yaitulah ajaran leluhur kita. Yaitulah ketuhanan dari leluhur-leluhur kita, yang begitu selarasnya, begitu indahnya menyatu dengan alam raya, saling menghormati,
saling menjaga, saling mencintai, saling memberikan kasih sayang. Kalau ada ajaran yang menyatakan bahwasanya ini boleh dibunuh, ini boleh dibunuh, ini dengan kemauannya sendiri, sebentar, apakah itu ajaran tentang kebenaran? Apakah itu ajaran tentang kesucian? Tidak. Ayo, tanyakan pada hatimu, tanyakan pada nuranimu, tanyakan pada rasamu. Boleh mereka klaim, semuanya lah, semuanya. Kita bicara bukan dari Timur Tengah saja. Semua ajaran itu, pembawa-pembawa ajaran itu pasti akan menyatakan, seperti orang jualan akan menyatakan jualannya itu paling enak, paling bagus, paling macam-macam, paling pokoknya paling orang jualan. Tapi kalau berkata dengan hati nurani, berkata dengan rasa hati yang terdalam, akan beda jawabannya. Dan yang tahu ada pada diri Anda sendiri, pada jiwa-jiwa Anda, pada spirit-spirit Anda sendiri. Monggo dibuktikan dengan seksama, diperhatikan dengan seksama. Kenapa? Angin begitu indahnya ini menemani kita di saat kita bicara tentang ajaran leluhur. Ya inilah sebenarnya sang bayu, sang angin yang memberikan kehidupan, menjadi nafas buat kita keluar masuk dengan indahnya, dengan damainya, dengan cintanya, tanpa kita harus minta. Kalau ada ajaran yang memaksakan ini, memaksakan itu, ayo kita pertanyakan lagi. Tanyakan pada hatimu, tanyakan pada rasamu, tanyakan pada diri sejatimu. Itu yang terjadi jawabannya. Monggo silakan yang lain. Satu pertanyaan lagi, setelahnya kita tutup. Ini tentang itu Kang, tentang leluhur ya Kang ya, tentang kehidupan setelah kematian kan. Banyak kita dengar kalau di pengajian-pengajian, kalau kita sudah meninggal dunia itu sampai sana itu adanya surga dan neraka. Nah, menurut pemahaman Nusantara, pemahaman Jawa Nusantara, neraka dan surga itu sekarang. Nah, untuk pemahaman jenengan sendiri itu seperti apa? Sebenarnya kalau orang Jawa, swarga itu saka tembung swaraning neraka. Nah, neraka itu kok saka tembung nerangke barang kang murka. Oh iya. Kembali iya. kepada raga manusia. Karena itu tadi, ajaran itu tadi, ajaran leluhur kita, hidup dibekali dengan piranti, dengan alat substansi macam-macam seperti tangan, seperti otak, seperti macam-macam. Ini adalah alat kehidupan. Kalau semuanya mereka ini menyatakan kedamaian, kebahagiaan, suarane rogo menyatakan ini nikmat, ini damai, ini bahagia, siapa yang bisa memungkiri? Tapi di sebaliknya ini sakit, ini mengecewakan dan macam-macam, nerangno barang murka, yang ada keputusasaan, kekecewaan, apa itu gak neraka? Masih mau dicari di mana lagi? Mau dicari di sana-sana? Loh, kita itu gak panitia kok beraninya mengklaim begini begitu alam sesuatu yang belum terjadi. Monggo lah, yang penting ayo kita itu hidup damai, hidup selaras dengan tanaman, dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan alam raya. Ayolah selaras, ayolah berkomunikasi, ayolah saling mencintai, ayolah saling menghormati, ayolah. Itu ajaran Nusantara. Jangan merasa aku manusia yang lebih kuasa, jangan. Tapi ayolah
bersatu, ayolah saling menyayangi, ayolah saling mencintai, ayolah saling merangkul satu sama lain, ayolah buktikan bahwasanya Nusantara itu adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Lepaskan bajumu, agemanmu yang macam-macam, yang menyiksa yang alam yang lain, yang menghakimi alam yang lain, yang menghakimi ini dan itu. Ayolah, karena kita bukan apa dan siapa, tapi kita adalah bagian dari alam raya yang tidak bisa hidup tanpa mereka itu semua. Ayolah saling mencintai, ayolah saling menyayangi, ayolah saling menghormati. Buktikan leluhur Nusantara itu begitu adanya. Kurang lebihnya begitu, Kang. Monggo, satu lagi. Wis kan? Sudah, kurang lebihnya begitu. Nyun sewu kalau saya terlalu berapi-api, jujur, karena saya sangat terharu sekali dengan pertanyaan-pertanyaan itu yang selama ini masih banyak jadi polemik di otak kita, di hati kita yang belum terjawab. Semoga dari sekelumit tentang apa yang saya sampaikan kurang lebihnya minta maaf. Semoga alam raya ini, semesta alam ini, di titik ini, di Kadewan ini semua merestui, alam raya ini merestui untuk kembalinya, bangkitnya Nuswantara. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Rahayu, 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 samyo mulya mukti saindenge gelar jagat. Rahayu, 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 samyo merdika sahe. Terima kasih. Sampan ngene, Kang. Sampan ngene. Rahayu. Nuwun, nuwun, matur nuwun.